아이씨, 어딨어? 아이씨. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kerasati. Dalam video kali ini, kita akan bahas alur cerita film Badland Hunter. Film ini disutradarai sama orang ini, yang namanya susah Mimin sebutkan. Badland Hunter ini menceritakan kisah seorang mantan petinju dunia yang pensiun karena adanya bencana alam yang menghancurkan hampir seluruh bumi. Dia berusaha menyelamatkan keponakannya yang akan dijadikan tumbal eksperimen. Film yang rilis tahun 2024 ini dibintangin aktor favorit kita semua yang tidak lain dan tidak bukan ialah Ma Dong-seok alias Don Lee. Dengan membawakan genre action yang berbau zombie apokalips, film ini juga dimainkan oleh Ro Jung-hee, Lee Jun-young, dan juga Lee Hee-jeon. Oke, tinggalkan semua kegiatan kalian dan kita langsung simak aja ceritanya. Film dimulai di sebuah laboratorium di mana ada seorang dokter yang bernama Yang Gi-soo yang melakukan eksperimen agar bisa menghidupkan putrinya. Dia juga sudah membunuh asistennya yang menghalangi ide gilanya ini. Sesaat kemudian datang pasukan khusus yang ingin menangkap Gi-soo. Sebelum Gi-soo menyuntikkan serum percobaan kepada putrinya, dia ditembak oleh pasukan khusus ini. Namun tiba-tiba tanpa aba-aba dari BMKG, gempa besar pun terjadi yang meluluhlantakkan mereka semua. Gempa tersebut menghancurkan semua wilayah di seluruh dunia. 3 tahun berlalu, terlihat seorang pria yang sedang mencari makan dengan cara berburu. Pria ini bernama Ji-won. Di dalam pencariannya, dia melihat seekor buaya darat yang berukuran cukup besar dan mencoba melumpuhkannya dengan sebuah panah api. Setelah berhasil menembak buaya itu, Ji-won pun mencoba mendekatinya. Akan tetapi buaya darat ini pun masih hidup dan mengejar Ji-won. Saat buaya ini mengejar Ji-won, tiba-tiba datang seorang bapak yang menarik ekor dari buaya tersebut. Bapak ini pun langsung menghabisi buaya darat ini. Bapak ini bernama Namsan. Beralih kepada seorang gadis yang bernama Suna. Dia tinggal bersama neneknya, karena mereka harus saling menjaga satu sama lain. Karena seluruh keluarga mereka sudah tewas akibat gempa besar 3 tahun lalu. Sampai pada akhirnya mereka tinggal di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Di desa ini, orang-orang harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih karena kemarau panjang pasca gempa besar. Dan mereka memakan apa saja yang bisa dikonsumsi asal memiliki label halal. Kembali bersama Namsan dan Ji-won yang sedang menjual buaya darat tangkapan mereka kepada masyarakat di sana. Mereka menggunakan sistem barter kepada masyarakat karena uang sudah tidak memiliki nilai saat ini. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya pun datang untuk membeli daging buaya. Di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang menyelamatkan Suna dan neneknya 3 tahun lalu. Oleh karena itu, Suna menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Saat itu juga datang sebuah mobil yang membawa gerombolan berandal yang mengaku sebagai polisi. Mereka menangkap orang yang mereka tuduh sebagai penjahat. Mereka malahan juga ingin membawa Suna karena dia masih muda. Melihat ini, Ji-won pun tidak tinggal diam dan menghajar para berandal ini. Tapi sayangnya, dia malah dikeroyok sama berandal-berandal tersebut. Namun, Namsan segera datang dan memberikan salam tempel kepada salah satu berandal ini, yang membuat berandal lain pun marah. Dan dengan sangat mudah, Namsan berhasil menghajar mereka semua. Namsan pun menginterogasi salah satu berandal ini. Dan ternyata mereka adalah anak buah dari musuh Namsan dahulu yang bernama Tiger. Namsan juga menanyakan pada berandal ini dari mana mereka mendapatkan air bersih. Berandal itu pun menjawab dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa besar. Setelah mendengarkan penjelasannya, Namsan melepaskan mereka dan berpesan untuk tidak menyentuh desa ini lagi. Para berandal ini pun kabur setelah mengetahui kalau bapak ini adalah orang yang bernama Namsan yang terkenal dengan kebrutalannya. 남산.
Esok harinya, setelah pulang mencari mangsa, Jiwon dan Namsan melihat beberapa orang yang sedang berbicara dengan Suna dan neneknya. Mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya tinggal di sana. Mereka mengajak Suna karena dia masih muda yang masa depannya harus diselamatkan demi kelangsungan bangsa dan negara mereka. Mereka juga mengatakan apartemen itu memiliki banyak fasilitas dan juga air bersih. Tentu saja hal ini sangat baik bagi kehidupan Suna. Suna pun memberikan sebuah potret gambar Jiwon sebagai salam perpisahan. Malam harinya, Suna dan rombongan bertemu dengan salah satu rombongan lainnya. Di sini, Suna bertemu dengan wanita yang seumuran dengannya yang bernama Lee Juye. Di perjalanan, orang-orang tua sudah merasa sangat lelah. Si ibu ini meminta anggotanya untuk membawa orang-orang tua diantar ke klinik. Alih-alih dibawa ke klinik, orang-orang tua ini dibawa ke tempat sepi dan dihabisi di sana. Jiwon dan Namsan yang sedang melakukan jurit malam melihat kejadian tersebut. Jiwon pun marah yang membuat pertarungan pun tak bisa terelakkan. Di sini, Namsan merasa heran melihat orang-orang ini masih bisa bergerak walaupun sudah dihajar habis-habisan, bahkan setelah tertembak ataupun terpotong layaknya seperti zombie. Saat Jiwon sudah terpojok, tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung menghabisi orang-orang tersebut. Wanita ini bernama Lee Yunho. Pagi harinya, Lee Yunho menjelaskan kalau orang yang berdua tadi adalah mantan rekannya, di mana dahulu saat gempa besar mereka berpatroli dan melihat sebuah apartemen yang tidak runtuh. Mereka bersama warga sekitar mencoba menyambung hidup kembali karena di bawah apartemen itu terdapat sumber air. Namun suatu hari datang seorang dokter yang bernama Yang Gisu. Karena dirinya dokter, Gisu sangat dipercaya oleh orang-orang. Sampai suatu ketika, Lee Yunho menanyakan kemana anak-anak yang tidak pernah kembali setelah dibawa oleh Gisu. Ternyata tanpa sepengetahuan Yunho, anggota yang lain termasuk Sersan Kwon sudah bersekongkol dengan Gisu dalam proyek eksperimennya. Kwon menembak rekan mereka, namun saat itu juga orang yang tertembak ini pun langsung bangkit kembali dengan mudah. Artinya di sini dokter Yang Gisu bereksperimen kepada manusia dengan memberikan serum yang dapat membuat manusia bisa beregenerasi dengan cepat. Yunho tentu tidak setuju dengan hal ini. Karena Yunho yang membelot, rekannya mencoba menembak Yunho, namun dia bisa melarikan diri. Yunho lalu meminta bantuan untuk menyelamatkan rekannya yang lain yang masih di apartemen. Tapi Namsan mengatakan kalau dia ikut ke sana hanya untuk menyelamatkan Suna. Di apartemen, Suna dan rombongan pun sampai. Apartemen tersebut dihuni sekitar 30 keluarga. Kedatangan mereka disambut oleh pemimpin apartemen itu, yaitu Yang Gisu. Suna dan rombongan mendapatkan air bersih. Dia juga diberikan ruangan yang sangat bagus. Berpindah pada berandal yang kita lihat di awal film tadi. Mereka sedang melakukan adu orang dengan geng yang lain. Namsan yang kebetulan lewat menghentikan kekacauan karena ingin menanyakan sesuatu. Namsan bertemu dengan pimpinan geng yang bernama Tiger. Tiger juga seorang mantan petinju yang dulu selalu kalah oleh Namsan. Tiger yang memang tidak pernah suka dengan Namsan ini menyuruh mereka semua untuk menghabisi Namsan. Dan pertarungan pun dimulai lagi. Dengan mudah, Namsan pun mengalahkan mereka semua. Namsan menginterogasi dari mana mereka mendapatkan senjata dan air bersih. Tiger mengatakan dia mendapatkan air bersih dari apartemen dengan cara menukarkan orang sebagai bayaran, yang nantinya akan bekerja di sana. Tiger mengatakan mereka hanya bisa ke sana pada saat jadwal pengantaran. Kembali ke apartemen, terlihat Suna menanyakan kenapa neneknya masih belum juga sampai. Dan si ibu ini mengatakan sebentar lagi neneknya pasti akan segera tiba. Di sini Yang Gisu mengumumkan murid dengan nilai tertinggi. Maka keluarga mereka akan mendapatkan kamar terbaik di apartemen dan mendapatkan makanan gratis tanpa bekerja. Di sana diberitahukan kalau murid-murid tidak akan tinggal bersama keluarga mereka, namun di lantai 8 bersama murid yang lain.
dan keluarga mereka diarahkan ke lantai bawah yang mana merupakan tempat produksi air bersih. Sesampainya di kelas, Suna dan Juye memperkenalkan diri mereka. Suna menyadari ada yang aneh dengan murid-murid di sana karena ekspresi dan tatapan kosong mereka. Suna melihat di leher para murid itu terdapat perban seperti bekas suntikan. Di tengah pelajaran, datang sekelompok tentara yang membawakan mereka air bersih dan menyuruh mereka semua meminumnya. Lalu Juye diminta untuk ikut bersama Dr. Gisu. Juye yang polos ini tentu langsung mau karena dia ingin berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Suna yang merasa ada keanehan di dalam minuman ini tidak sedikit pun meminum air tersebut. Di laboratorium, Kwon mengeluhkan kenapa dua anggotanya belum juga kembali. Dia juga mengatakan kalau eksperimen ini harus segera selesai karena nanti mereka keburu kehabisan stok air dan makanan. Gisu hanya meminta Kwon untuk bersabar sebentar lagi. Malam harinya, Suna pun mencoba keluar dari apartemen itu. Suna masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ruangan ini milik Dr. Gisu. Dia menemukan catatan yang isinya tentang eksperimen Gisu mengenai penggabungan DNA manusia dengan reptil. Kemudian Suna juga melihat Juhye yang sedang menjadi objek eksperimen. Sementara itu di bawah, orang tua Juhye terlihat sedang marah-marah karena belum juga bisa bertemu dengan anaknya. Di tengah kekacauan, Gisu pun datang dan mengajak mereka untuk bertemu dengan Juhye. Di laboratoriumnya, Gisu memperlihatkan anaknya yang hanya ada dari bahu ke kepala. Orang tua Juhye yang melihat hal ini sontak ketakutan karena saat itu Juhye sedang menjadi objek eksperimen. Tak lama berselang, Juhye pun kejang-kejang dan mulutnya berbusa hingga akhirnya tewas di depan orang tuanya. Gisu yang melihat eksperimennya gagal malah menyalahkan orang tua Juhye dan menghabisi mereka dengan sangat kejam. Ternyata hal ini disaksikan oleh Suna yang diam-diam bersembunyi di dalam laboratorium tersebut. Namun sialnya, dokter ini mengetahui keberadaan Suna. Dokter sakit ini pun langsung menjadikan Suna sebagai objek percobaan selanjutnya. Pagi harinya, Namsan, Jiwon, dan juga Yunho sampai di depan apartemen bersama Tiger sebagai penunjuk jalan. Tiger mengatakan kepada penjaga kalau dia membawa orang baru untuk ditukarkan. Para penjaga pun curiga karena hari itu bukanlah jadwal pengantaran. Karena mereka semua sudah ketahuan, Namsan pun langsung tancap gas dan menabrak gerbang apartemen tersebut, bahkan sampai masuk ke dalam apartemen. Sesampainya di dalam, mereka langsung disambut dengan meriah oleh para tentara zombie yang membuat mereka harus menghabisi para tentara ini. Saat itu juga si ibu guru memberitahu dokter kalau ada penyerangan. Gisu yang sedang sibuk tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Di sisi lain, Namsan dan yang lain pun sampai di basement untuk membebaskan bawahan Yunho. Tak disangka tak diduga, semua bawahan Yunho sudah menjadi korban eksperimen Gisu yang membuat mereka semua terlihat seperti reptil zombie yang membuat Yunho shock saat itu juga. Tapi tanpa babi bu, Namsan langsung menghajar mereka semua. Jiwon mengatakan kepada Yunho kalau orang-orang itu bukanlah anak buahnya lagi dan membuat Yunho pun tersadar. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka dengan mudah mengalahkan zombie-zombie itu. Kemudian terdengar pengumuman dari Gisu melalui pengeras suara. Dia mengumumkan agar semua tentara menghabisi Namsan dan kawan-kawan. Namsan menjawabnya kalau dia akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam eksperimen gila tersebut. Namsan pun dikepung oleh para tentara, namun dengan kecerdikannya dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun pasukan zombie yang datang semakin banyak. Namsan lalu menyuruh Jiwon dan Yunho untuk mencari Suna sementara dia beraksi lagi menghabisi para tentara zombie ini.
Sementara itu, Ji-won dan Yoo-ho terpaksa berpisah karena pasukan yang semakin banyak menghadang mereka. Dan akhirnya Kwon pun datang untuk menghadang Yunho. Kwon yang sudah menjadi objek eksperimen ini dengan mudah berhasil menumbangkan Yunho. Walaupun Yunho sempat memberikan perlawanan, Kwon yang sudah menjadi setengah reptil ini menghabisi Yunho dengan sangat brutal. Ji-won pun sampai di ruang kelas. Dia terkejut melihat murid-murid di sana seperti mayat hidup. Ji-won pun menangkap si ibu guru dan memintanya diantarkan ke tempat Suna. Namun sialnya dia malah bertemu dengan Kwon di tengah jalan. Beruntung, Namsan pun datang dan menyuruh Ji-won tetap mencari Suna sementara dia akan berantem dulu dengan manusia reptil ini. Melawan zombie yang sudah naik level ini, Namsan pun kesulitan, bahkan sempat dihajar habis-habisan. Namun mantan petinju ini pun langsung berhasil melemparkan Kwon ke arah kaca dan langsung melaksanakan prosesi kurban. Di laboratoriumnya, Gisu baru saja menyuntikkan serum ke tubuhnya hasil eksperimen kepada Suna. Dan dia mengatakan pada putrinya akan menemukan tubuh yang pas dan menghidupkannya kembali. Namun tiba-tiba, dia merasakan hal aneh pada dirinya. Rupanya hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen ini, sehingga DNA-nya belum terkontaminasi yang membuat serumnya menjadi gagal total. Gisu yang ingin membunuh Suna dihentikan oleh Ji-won yang sampai di sana. Namun Ji-won dipukul dari belakang oleh salah satu anak buah Gisu. Gisu meminta bawahannya ini untuk memindahkan anaknya ke dalam koper dan segera pergi sebelum Namsan datang. Sebelum berhasil kabur, Namsan pun datang dan menghajar anak buah Gisu. Gisu pun melemparkan granat ke dalam laboratorium dan melarikan diri. Untungnya mereka berhasil mengurangi dampak dari ledakan dan masih tetap hidup. Ledakan itu membuat Yunho sadar dari pingsannya dan segera mencari Gisu. Gisu yang ingin melarikan diri ternyata dihadang oleh warga apartemen yang mempertanyakan perbuatan Gisu dan menghajarnya. Namun wajah Gisu tiba-tiba bersisik seperti ular. Dia pun bangkit dan mengambil sebuah senjata yang tergeletak di sana. Dia menembaki semua orang yang ada di sana secara membabi buta. Tapi gara-gara kegilaannya ini, Gisu menyadari kalau koper yang berisi anaknya juga ikut tertembak, yang membuat anaknya juga ikut tertembak. Gisu yang putus asa pun berusaha untuk menghabisi Suna dan yang lain. Namun sebelum sempat menembak Suna, Gisu pun akhirnya tewas saat itu juga. Tiba-tiba hujan pun akhirnya turun setelah kemarau panjang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa mereka. Namun sebelumnya, Namsan membawa Suna ke makam sang nenek. Dan di akhirnya terlihat Namsan, Ji-won, dan Suna hidup bersama dan menjadi penjual daging. Dan hidup pun berjalan dengan damai, aman, sentosa, sejahtera selamanya. Sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa tinggalin komen dan like-nya ya teman-teman. Ciao ciao.